Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, segenap jemaat GKJ Semarang Timur, pada hari ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti ibadah Sabtu Sunyi, di mana Sabtu Sunyi adalah perenungan kita untuk menantikan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita dapat memahami arti dari setiap pengorbanan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Semoga Sabtu Sunyi ini dapat menjadi perenungan yang baik bagi kita semua. Mari kita memulai ibadah hari ini. Kita akan pujikan, tinggallah bersama kami, ya Tuhan.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kamu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Saudaraku, tak banyak manusia yang bisa tetap bening dalam laku pergumulan yang kadang membuat pusing. Tak banyak juga yang mampu tetap hening di saat permasalahan hidup membuat segala hal terasa genting. Tak jarang juga penderitaan atau pergumulan itu ingin kita tolak. Dan jika bisa, kebahagiaan saja yang memenuhi benak. Nyatanya, kadangkala kita harus berada di ruang antara pergumulan dan kebahagiaan, keputusasaan dan harapan, kematian dan kehidupan. Ruang yang tak selalu nyaman, sebab tentu manusia berharap bisa segera beranjak ke depan. Mampukah kita merengkuh ruang antara ini? Merengkuhnya dengan hening, bening, dan tak melulu berteriak dengan bising. Keluarkan kami segera ya Allah dari situasi yang genting. Mari kita nyanyikan lagu Taise, penuhi kami ya Tuhan. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya.
karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia. Setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Mari kita menyanyikan lagu tase, penuhi kami ya Tuhan. Bersama-sama kita hendak mendengarkan sapaan sabda Tuhan, namun terlebih dahulu kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Sang Sabda yang sudah menjadi manusia, melalui karya penebusan Putra-Mu yang tunggal, itulah kami beroleh keselamatan. Kami mendapatkan bagian kehidupan yang kekal. Dan saat ini di hari Sabtu Sunyi, di mana kami mengingat masa di antara kematian dan kebangkitan. Masa di mana kami diajak untuk merenung pahit, getir, pengorbanan-Mu yang membawa kami di dalam situasi liminal, batas, kedirian, kerapuhan, traumatis yang tak terkira ketika kami melihat Engkau yang harus disiksa melalui peristiwa Jumat Agung. Dan pada akhirnya Engkau wafat di kayu salib. Itu sesuatu yang tragis bagi umat manusia. Namun di tengah-tengah kematian itu ada harapan kehidupan.
melalui peristiwa Paskah esok hari. Sebelum kami merayakan Paskah, kami berada di dalam situasi di antara kematian dan kehidupan. Kami hendak merenunginya dan biarlah sabdamu menuntun kami untuk memaknai situasi di antara kematian dan kehidupan ini. Sang Roh Kudus berkenan membuka hati pikir akal budi kami sehingga kami dimampukan mengerti dan memahami, pada akhirnya melakukan sabdamu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Matius 27 ayatnya yang ke-57 sampai 66. Demikian sabda Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidup berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tema khotbah Sabtu Sunyi pada saat ini adalah di antara kematian dan kehidupan. Seorang yang bernama Susan Beeman menulis sebuah buku yang berjudul How to Lead When You Don't Know Where You're Going. Leading in a liminal season. Ya, Susan Bateman menyadari bahwa situasi liminal atau situasi batas adalah situasi yang tidak mudah untuk dihayati, tidak mudah untuk dipahami oleh seseorang. Sesuatu musim telah berakhir, tetapi musim yang baru belum datang. Memasuki situasi yang seperti itu, maka orang akan menjadi bingung. Apakah situasi yang berakhir itu benar-benar
sudah berakhir atau bayang-bayang yang masih membekas, trauma-trauma yang masih menganga, yang masih dirasakan, itu menghambat seseorang untuk menapaki masa depan, sehingga liminalitas muncul seringkali melalui kematian, dan kematian itu menjadi titik traumatis bagi sebagian orang. Orang tidak mudah untuk menapak menjalani kehidupan di depan. Bayang-bayang kematian itu masih membekas di tengah-tengah kehidupannya, dan dia akan confused. Dia akan mengalami kebingungan, dia akan mengalami kabut tebal di perjalanan dan tidak tahu apa yang harus ditatap, yang harus dijalani di tengah-tengah kabut tebal yang melintas di tengah-tengah kehidupannya tersebut. Ya, masa antara kematian dan kehidupan inilah melalui peristiwa Sabtu Sunyi menjadi liminal season, masa transisi yang tidak mudah orang menapaki. Orang seringkali masih terngiang bayangan situasi, kondisi yang ada di belakang. Tapi pada saat yang sama, orang juga belum memasuki kehidupan yang akan datang. Sehingga kebingungan itulah yang merasuki kehidupan seseorang. Ketika Yesus wafat, memunculkan trauma yang sangat mengerikan di tengah-tengah kehidupan para murid. Bagaimana tidak, Yesus sang guru yang diagung-agungkan, sang guru yang dipuja-puja, ketika memasuki Yerusalem, dia dimuliakan. Orang-orang menyambut dia bak seorang raja, Hosana. Tetapi ternyata memasuki Yerusalem adalah saat di mana Yesus meraih kematian. Dan kematian itu kematian yang sangat tragis bagi seseorang, yaitu melalui jalan salib. Jalan yang tidak mampu untuk diresapi, tidak mampu untuk dilalui oleh orang. Jalan yang sangat menyesakkan. Jalan yang sangat mengerikan. Sehingga trauma, bayang-bayang kematian yang begitu tragis itulah yang membuat para murid
pada akhirnya tercerai-berai, kocar-kacir. Tapi yang menarik, Bapak Ibu, dalam bacaan kita, Yusuf dari Arimatea orang yang tidak tinggal diam, orang yang tidak hanya duduk termenung meratapi situasi kondisi salib yang tragis, tetapi Yusuf dari Arimatea memiliki inisiatif. Meski traumatis itu masih membayangi, masih dirasakan olehnya, namun ia meminta mayat Yesus di hadapan Pilatus, dan Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan mayat itu kepada Yusuf dari Arimatea. Kemudian ia mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, dan membaringkan di dalam kubur. Dan penjaga-penjaga disiagakan untuk menjaga kubur Yesus tersebut. Tentu sebagai seorang murid, ketika kita berada di sana dengan penjagaan yang begitu ketat, harus berinisiatif menurunkan mayat Yesus. Itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak orang yang murid yang lain tidak diketahui kemana sangkan parane. Mereka duduk terdiam, termenung meratapi kepergian sang guru. Tetapi Yusuf mau untuk bergerak, mau untuk berinisiatif. Meski dalam situasi liminal, dalam situasi yang tidak mudah, namun dia tetap aktif, dia tetap untuk berinisiatif. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi di antara kematian dan kehidupan, kalau kita gambarkan saat ini, mungkin sama dengan situasi pandemi yang belum berakhir. Tapi pada sisi yang lain, pandemi tersebut sudah mereda dan manusia akan bersiap-siap memasuki situasi endemi. Tapi endemi belum dilalui. Yang masih membekas adalah situasi pandemi yang mengerikan selama 2 tahun lebih. Kita semua menjadi orang yang murung. Peristiwa-peristiwa kematian juga membekas di sekitar kita. Peristiwa itu tidak lantas hilang begitu saja, namun memunculkan trauma yang tidak mudah untuk ditinggalkan.
di satu sisi endemi akan dimasuki dan belum tahu kapan. Bahkan gejala munculnya varian-varian yang lain itu marak diberitakan. Kelihatannya sudah berakhir. Orang menjadi bosan dengan situasi pandemi yang sudah berkepanjangan. Orang bosan untuk memakai masker. Orang seakan-akan sudah berada di dalam situasi yang normal. Tidak lagi berprotokol kesehatan. Itulah situasi yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar kita. Orang tidak mau untuk sejenak merenungkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Dia bereforia bahwa peristiwa yang lalu itu seakan-akan tidak ada. Padahal banyak orang yang masih mengalami trauma kehilangan, kematian sanak keluarga yang meninggalkan. Ya, Sabtu Sunyi mengajak kita untuk mawas diri. Mawas diri bukan berarti berdiam diri, tetapi kita belajar dari Yusuf Arimatea. Dia tetap memiliki inisiatif, meskipun dalam kebingungan bahwa kebangkitan kehidupan itu belum terjadi, tapi dia memiliki pengharapan. Dia tidak berhenti, namun dia terus berjalan, menapak ke kehidupan, mengambil mayat Yesus, mengafaninya dan membaringkan di dalam kubur. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat untuk memasuki masa liminal, masa batas di antara kematian dan kehidupan. Hayati bahwa peristiwa kehilangan itu sesuatu yang faktual, dan peristiwa kehilangan itu tidak menghentikan langkah kita, tetapi kita tidak juga gerusa-gerusu, ceroboh. Kita juga tidak berlaku serampangan, seakan-akan peristiwa itu tidak ada, padahal orang lain mengalaminya. Solidaritas harus kita wujud nyatakan. Di sisi yang lain, pengharapan akan kehidupan yang baru melalui kebangkitan masih harus terus dihidupi. Itulah Sabtu Sunyi. Selamat untuk merayakan Sabtu Sunyi di antara kematian dan kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Kita memasuki saat hening.
karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sembuh melakukan mujizatmu.
Kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Di antara kematian dan kehidupan, itulah liminal season, masa di mana kami diajak untuk menghayati bahwa peristiwa kematian, kehilangan itu nyata terjadi. Seperti saat pandemi, begitu mewarnai kehidupan. Namun di saat yang sama, masa depan keluar dari bayang-bayang pandemi yang akan berakhir ini belum kami lalui. Endemi masih menjadi wacana karena bermunculan berbagai varian rekombinan dari varian-varian yang ada. Ya Tuhan, banyak orang lalu berada dalam kebingungan. Ada yang berdiam diri saja, tetapi ada yang bergegas-gegas merasa situasi pandemi ini sudah selesai, merasa tidak terjadi apa-apa dengan mengendornya protokol kesehatan. Ya Tuhan, mampukan kami sebagai gereja, sebagai orang-orang yang menghayati peristiwa Sabtu Sunyi menjadi masa saat di mana kami mawas diri bahwa kematian itu ada, kehilangan itu dirasakan, namun di saat yang sama bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kehidupan itu menjadi sebuah harapan sehingga kabut kelam akan sirna. Namun kami diajak untuk tidak bersegera bereforia bahwa Yesus bangkit hidup, seakan-akan kematian tidak pernah terjadi. Sabtu Sunyi, masa di mana kami meratapi peristiwa kehilangan, tetapi sekaligus ada harapan kehidupan yang baru. Terima kasih Engkau memberi kesempatan kami untuk kami merasakan peristiwa Sabtu Sunyi, liminal season, masa di mana kami memiliki kewaspadaan untuk menyongsong hari depan yang penuh harapan. Terima kasih. Gerejamu, terkhusus GKJ Semarang Timur yang akan mempersiapkan ibadah tatap muka tak terbatas pada bulan Juni yang akan datang, biarlah menjadi saat di mana kami pun tetap
berhati-hati dengan segala persiapan yang ada, sehingga gerejamu menjadi gereja yang memiliki semangat solidaritas sosial, solidaritas komunal di tengah-tengah kehidupan yang murung, kehidupan yang diwarnai kabut tebal. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau masih memberikan kekuatan untuk kami tidak berdiam diri tetapi berinisiatif aktif bergerak melalui panitia Paskah 2022. Kami diajak untuk menghayati peristiwa pengorbanan Tuhan. Terima kasih untuk kepanitiaan yang sudah Tuhan pilih dan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, sehingga rangkaian pekan suci, trihari suci boleh terjalin, terpilin dengan baik. Berkati kesehatan bagi setiap jemaat Tuhan yang ambil bagian di dalam peristiwa trihari suci ini. Melaluinya kami mendapatkan kekuatan dan pengharapan untuk tidak murung, tidak berdiam diri, tetapi tetap melangkah melayani Tuhan sesuai talenta-talenta yang Tuhan berikan. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan aku sambut cintamu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Saudara, rengkuhlah ruang di antara kematian dan kehidupan ini. Tenanglah, kuatkanlah hati saudara. Dalam kepedihan, dalam keputusasaan, kasih Tuhan mengiringi jalan Sabtu Sunyi saudara. Dengan kerendahan hati, mari kita memohon berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai saudara sekalian. Amin.